Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Amalia dengan NPM C1C023006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan bab 8 dengan judul isu seputar konsolidasian. Nah, jadi perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Bagian kepemilikan entitas induk ini dapat berubah karena beberapa hal. Yang pertama itu karena penambahan pembelian atas saham entitas anak oleh entitas induk. Kemudian penjualan sebagian saham entitas anak oleh entitas induk. Kemudian penerbitan tambahan saham oleh entitas anak dan pembelian saham treasury atau oleh entitas anak. Nah, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki, maka keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian tersebut diakui sebagai laba rugi. Namun, jika perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk tidak berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki, maka diperlukan sebagai atau dicatat sebagai transaksi ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain, tetapi langsung diakui sebagai ekuitas. Entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Nah, ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Nah, kemudian entitas induk mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang dibayar dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Contohnya ada di buku. Kita buka halaman 278. PT Induk membeli kepemilikan atas saham PT Anak sebesar 60% yang diperoleh pada 2 Januari. Nah, PT Induk itu membayar 420. Kemudian PT Anak saat ini terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Masing-masingnya itu saham biasanya 500 dan saldo labanya 200. Nah, kemudian dampak dari pembelian oleh PT Induk adalah meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 90% dan turunnya kepemilikan non-pengendali sebesar 10% atau menjadi kepentingan non-pengendali tadi itu karena induknya punya 90, jadi kepentingan di luar induk itu atau non-pengendali hanya 10%. Nah, jadi nilai aset neto pada PT Anak tanggal 31 Desember itu adalah nilai awal tahun ditambah laba neto dikurangi dividen. Karena tadi itu ada 700 itu nilai netonya, nilai saham tadi ditambah dengan saldo laba. Kemudian ditambah dengan dividen. Dikurangi dengan dividen, ditambah dengan laba. Karena tadi PT Anak ada laba 50 juta, maka ditambah dulu, dan dikurangi dengan dividen. Karena kan dividen itu mengeluarkan kas. Sehingga nilai aset neto PT Anak per 31 Desember 2015 ini ada 720 juta. Kemudian tambahan kepemilikannya ini kan dari awalnya 60% menjadi
90%. Jadi penambahannya ada 30%. Penambahan nilai tercatat investasinya. Coba kita kalikan. 720 dikali 30%. Nah, jadi penambahan nilai tercatatnya itu adalah sebesar 216 juta. Kemudian imbalan dibayarkan atas 30% kepemilikan. Jadi ada 250. Nah, selisihnya ini adalah minus ya, minus 34 juta. Selisihnya ini diakui sebagai kerugian pada laba rugi, tetapi pada ekuitas, 34 juta tadi, yaitu selisihnya tadi, tidak boleh diakui kerugian pada laba rugi, tetapi pada ekuitas. Nah, jadi jurnal untuk mencatatnya itu investasinya kita debit sebesar penambahannya tadi, yaitu 216 juta. Ekuitasnya kita debit juga sebesar tambahan modal di setor, yaitu 34 juta. Kita debit tapi ya, karena ekuitasnya kan berkurang, kerugian tadi. Nah, terus kasnya kita kreditkan sebesar 250. Karena tadi ini disebutkan itu PT Induk membeli tambahannya itu harganya 250. Sedangkan dihitung-hitung nilai tercatatnya itu hanya 216. Jadi lebih besar yang kita bayarkan daripada yang kita terima. Sehingga ada kerugian tadi. Nah, kemudian selanjutnya itu sebenarnya masih banyak contoh-contohnya di buku ini. Kita lanjut. Nah, ini contoh 8.2. Entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Tadi kan kondisinya rugi. Nah, ini kondisinya keuntungan. Karena di sini sama seperti tadi, nilai bersih aset netonya itu kan dari saldo laba, kemudian sebentar, mana ini saldo laba ditambah dengan laba dikurang dengan dividen 720. Nah, peningkatannya ini awalnya 60% menjadi 80%, jadi peningkatannya itu 20%. Nah, sehingga penurunan nilai tercatat investasinya ini ada 144 juta. Jadi entitas ini tuh dijual. Yang awalnya 80% jadi 60%. Nah, kemudian imbalan diterima atas 20% kepemilikan. Dia ini menerima imbalan dengan pengurangan kepemilikan ini 160 juta. Padahal nilai dari nilai asetnya itu tadi kan dikalikan dengan kepemilikan yang berkurang 20%, hanya 144 juta. Sehingga ada plus dari transaksi ini, yaitu 16 juta. Nah, untuk jurnalnya ini, jurnal untuk melepas investasi tadi,
Kasnya kita debit karena kita menerima uang 160, kemudian investasi pada PT Anak itu kita harus kreditkan karena kan sudah dijual tadi. Kemudian ekuitas tambahan modal di setor, ekuitasnya itu bertambah sebesar 16 juta, yaitu sebesar selisih tadi. Nah, selanjutnya ada contoh ini, perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Nah, aktivitas pada entitas anak ini, entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Nah, jadi di halaman 284 ada contoh 8.3. PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500 lembar saham beredar PT Anak. Nah, tapi PT Induk ini membayar 490 juta sebesar porsi nilai aset neto PT Anak. Komposisi ekuitas dari PT Anak ini terdiri dari saham biasa dan saham dan saldo laba. 700 ya, 500 ditambah 200. Saham PT Anak memiliki nilai nominal par atau nilai par sahamnya ini 1 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Anak menerbitkan tambahan 100.000 lembar pada PT Induk seharga 1.200. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2020 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Jadi kepemilikan saham sebelum penambahan itu kan PT Induk itu punya 350.000 saham. Sedangkan yang seluruhnya beredar itu ada 500 saham. Nah, diterbitkan kan, jadi PT Induk itu bertambah komposisinya itu. Yang awalnya 350 ditambah 100 jadi 450. Yang beredar juga bertambah, jadi 600. Nah, porsi kepemilikan sebelum penambahan atau penerbitan saham baru tadi hanya 70%. Setelah penerbitan saham baru tadi, kepemilikan induk berubah menjadi 70%.